Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita terlebih dulu bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu jangan takut. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita menghadapi pergumulan yang begitu berat, seringkali kita tidak dapat mengendalikan rasa takut kita untuk tetap melihat secuil harapan yang selalu ada bagi orang-orang yang percaya. Bahkan kita terkurung pada rasa takut itu. Bahkan merasa harapan kita telah sirna. Inilah yang sering terjadi. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, namun perlu kita pahami segala keadaan, bahkan situasi terpuruk pun, yakinlah, kita tidak pernah bergumul sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita dan penyertaannya sangatlah sempurna. Tidakkah kita pernah mendengar satu nyanyian yang berkata, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sangat luar biasa kepedulian Tuhan akan hidup kita. Dan itulah yang terjadi dalam sapaan Tuhan saat ini bagi Raja Hizkia dan bangsa Israel. Sehingga melalui hambanya Yesaya, Tuhan berkata, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Ini saudara-saudara, ketika bangsa Asyur menghujat Tuhan, menganggap Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang sebagai ilah yang tidak ada apa-apanya. Ini merupakan pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Setiap yang berhubungan dengan kekristenan, iman, percaya kita kepada Tuhan. Persoalan yang terjadi bukan persoalan kita, tetapi juga persoalan Tuhan. Agar kita tidak takut, saudara-saudari, dalam hidup ini, senantiasalah dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan kita bisa tenang dan menang. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kemenangan dan ketentraman dalam hidup kita. Selama kita percaya pada Tuhan, mari menjadi pribadi yang selalu optimis seperti Yosua dan Kaleb. Begitu juga Hizkia, saudara-saudara, yang membawakan persoalannya di dalam doa kepada Tuhan. Jangan pernah takut, karena ketakutan hanya membuat kita lemah dan buta akan kemahakuasaan Tuhan Allah kita yang selalu peduli akan hidup kita. Hanya pertanyaannya sekarang, saudara-saudara, apakah kita saat ini dalam keadaan takut dikarenakan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita? Ingatlah 1 Yohanes 4 yang ke-18 berkata, demikian firman-Nya,
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ini saudara-saudara yang terkasih. Ketika kita hidup di dalam ketakutan, itu suatu wujud nyata kita tidak sempurna hidup di dalam Tuhan. Kita tidak benar-benar memberikan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena di dalam Tuhan ketakutan akan dilenyapkan. Artinya, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, sapaan Tuhan saat ini, kita diajak untuk membuang rasa takut dari kehidupan kita. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang selalu peduli akan hidup kita, yang selalu berkemenangan melawan segala persoalan dan permasalahan hidup. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, saudara-saudara. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang berkumandang melalui media YouTube ini. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu bisa bertumbuh berbuah di dalam hidup setiap pendengar dimanapun berada. Tuhan Yesus, mari oleh kebenaran firman-Mu setiap pendengar dikuatkan ketika mereka lemah. Mereka disembuhkan ketika mereka sakit. Mereka beroleh jalan keluar ketika mendapatkan persoalan-persoalan hidup. Karena Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang kami panjatkan di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua.